Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama batu. Menarik sekali apa yang diuraikan oleh Gus Wahid, lalu dilanjutkan oleh Pak Ahmad Heriawan dan Aher. Semua peserta webinar Halaqah yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Gus Wahid dan terima kasih Kang Aher. Saya menikmati sekali penjelasan-penjelasan yang begitu bagus, menyentuh rasanya itu. Saya mungkin sedikit saja Gus Wahid, saya masih dalam keadaan kurang sehat. Setelah 2 minggu yang lalu tulang kaki saya patah dan harus dioperasi ya. Sekarang lagi proses pemulihan. Soal agama ini ya, saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Gus Wahid. Lalu kemudian diteruskan oleh Kang Aher bahwa agama ini sesungguhnya adalah menyenangkan, menggembirakan, bahkan juga menyelamatkan, mendamaikan saya kira. Dengan beragama itu kita menjadi enak hidup kita ini. Tapi dalam praktek memang masih agak berat itu rasanya. Maka lalu saya cari-cari gimana kira-kira agar agama itu betul-betul bisa dinikmati dan bisa membahagiakan ini. Puasa misalnya yang baru saja kita alami. Dalam khotbah atau penceramah mengatakan bahwa 10 hari pertama itu adalah penuh dengan rahmat. 10 hari kedua itu penuh dengan maghfirah. 10 hari berikutnya itkum minanar. Kan indah sekali puasa ini. Tapi pada kenyataannya kok tidak begitu. Pada awal-awal puasa sudah ribut biasanya itu. Kapan dimulainya puasa? Di tengah-tengah puasa ribut biasanya. Tarawihnya 20 atau 10 atau 8. Ribut di mana-mana. Di akhir puasa juga ribut. Gara-gara kapan hari rayanya. Di lapangan atau lalu di masjid. Ini kecil-kecil tetapi rasanya kok lalu mengganggu puasa ini. Kapan kira-kira ini bisa terlaksana dengan baik? Lalu saya juga melihat, dulu saya mikir bahwa orang yang pengetahuan agama sudah bagus, kitab-kitabnya dijejer-jejer begitu banyak, mondoknya sekian lama gitu, bisa melahirkan perilaku yang indah, akhlaknya yang mulia. Tapi saya lalu juga jadi sedih ketika misalnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahkan juga lembaga pendidikan tinggi, yang lalu di situ juga berebut. Ya kalau berebut untuk mengembangkan umat tidak apa-apa sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Kang Aher tadi. Tapi rasa-rasanya tidak begitu. Konflik-konflik, perebutan, bahkan juga korupsi dan juga masuk di penjara. Di perguruan tinggi Islam ini lalu jadi apa? Lalu kemudian juga begitu di pesantren-pesantren rasanya indah sekali. Tapi kasus-kasus penyimpangan, bahkan juga penyimpangan yang tidak senonoh gitu kan, yang mengakibatkan korban para santri-santri perempuan itu di mana-mana terjadi. Ini lalu gimana ini sesungguhnya? Bagaimana kira-kira pelajaran agama, ajaran Rasulullah yang Al-Quran dan Sunnah itu bisa masuk di hati? Saya selalu mencari jawab ini. Katanya yang namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Puasa itu adalah la'allakum tattaqun.
Haji ini juga begitu. Bagaimana dengan haji mabrur menjadi dekat dengan Allah, tentu akhlaknya menjadi bagus. Tetapi kok lalu kemudian tidak begitu signifikan ya kalau kita lihat teliti dari satu ke satu ini. Lalu apa ini? Nah ini Gus Wahid, Kang Aher, saya menemukan di surat Shot. Nah, di surat Shot ayat 46-47. Mengesankan sekali di surat Shot itu. Di surat Shot itu mengatakan bahwa inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku memperbaiki hati ini, memperhalus budi ini lewat agar orang mengingat rumah. Nah, saya lalu kemudian mereka-reka, memang rumah itu ada rumah jasmani, ada rumah ruhani. Orang meninggalkan rumah jasmani saja dikonotasikan kurang bagus. Disebut liar, disebut minggat. Apa saja yang liar itu jelek itu kan. Nah, apalagi lalu kemudian kalau itu lupa akan rumah ruhani. Nah kan lupa akan rumah ruhani. Bahkan di ayat berikutnya itu dikatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyan. Orang yang selalu ingat rumah ruhani, bahkan juga berada di rumah ruhani ini akan menjadi manusia pilihan terbaik. Indana mustofainal ahyan. Nah, jangan-jangan hal-hal seperti ini terlewatkan selama ini. Jangan-jangan kita ini baru mengira bahwa orang itu menjadi baik kalau hafalan Qur'annya bagus. Ya memang mungkin itu iya. Jangan-jangan anak-anak kita ini kalau sudah diajarin ayat-ayat tentang larangan dikasih keterangan-keterangan tentang pentingnya sabar, pentingnya ikhlas, pentingnya tawakal, lalu menjadi baik. Padahal yang mengetahui itu ternyata perilakunya juga belum tentu. Maka ketika saya menemukan surat Shot ayat 56-57 itu, jangan-jangan jangan-jangan memang kita ini, hati kita ini agar sambung antara mukmin yang ada di dalam dada itu sambung dengan Rasulullah, sambung dengan Allah. Sehingga apa kata Allah itu ada dikatakan oleh Rasul, dikatakan oleh mukmin yang ada di dalam ini. Karena itu ingat rumah itu inna ahlasna hum bi khalisatin dzikradar. Dzikradar itu karena selalu ingat rumah ruhani ini. Nah ini saya Gus Wahid, memang memperbaiki hati ini tidak cukup hanya diberitahu, tetapi ada cara-cara yang mungkin perlu ditemukan mungkin. Hanya lalu problemnya itu adalah betapa sulitnya ini. Tapi kalau itu memang harus dilakukan, kenapa hal-hal seperti ini tidak kita suarakan terus-menerus, dan bahkan sepanjang kajian ini saya selalu mengingatkan rumah ruhani. Rumah ruhani inilah, kapan kita berada di rumah ruhani, tadi dikatakan oleh Gus Wahid maupun juga oleh Kang Aher, rumah ruhani itu kan selalu kita selalu menghadap ke rumah ruhani ini 5 kali sehari semalam. Lewat sholat itu kan menghadap rumah ruhani, menghadap kiblat itu. Kita seumur hidup harus sekali paling tidak datang ke situ ketika kita untuk umroh atau haji. Betapa pentingnya tempat itu sampai seluruh kitab suci menyebut dengan nama yang berbeda-beda. Baik itu Taurat, lalu Zabur, lalu Injil, lalu Al-Quran sendiri. Taurat menyebutnya jantung alam. Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya sumbu alam, Al-Quran menyebutnya rumah Allah. Baitullah. Kita harus menghadap ke rumah itu, dan kita harus selalu berada di tempat itu 5 kali sehari semalam. Apa itu kira-kira yang disebut dengan inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar.
wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Seperti itu. Jangan-jangan mereka kita ini sudah sholat, tetapi apakah kita betul-betul ketemu Tuhan waktu sholat? Apa namanya dikatakan alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Apa kita sudah berhasil mulaku ketemu Tuhan wa annahum ilaihi rajiun. Dari hal-hal seperti ini barangkali tatkala kita kebingungan bagaimana Islam semakin banyak, Islam semakin luas, dipeluk banyak orang, tetapi perilaku sehari-hari yang namanya penyimpangan, yang namanya berebut, yang namanya konflik, yang namanya perang antar negara Islam, lalu korupsi kalau di Indonesia terjadi, jangan-jangan umat ini, manusia ini, dari sisi spiritual, dari sisi ruhani, masih meninggalkan rumah. Rumah jasmani sudah ditempati, tetapi rumah ruhani jangan-jangan terlupakan. Kalau melupakan ruhani, maka mungkin dari perspektif jasmani kita sudah ada di rumah, tapi dalam perspektif ruhania, jangan-jangan kita ini, masyarakat ini masih liar, masih belum mengenal rumah ruhani. Nah, barangkali itu Gus Wahid yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan bahan renungan. Terima kasih Gus Wahid, terima kasih Kang Aher. Saya malam ini senang sekali mendengarkan keterangan Kang Aher dan Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima kasih.